Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat cendekia. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ada di kitab As-Sanatir. Kisah ini menceritakan seorang murid yang dia pemalas akibat dari murid yang pemalas. Kisah diceritakan seorang pemuda dari daerah Jawa itu merantau ke Ribatisiun di Hadramaut, Yaman, untuk mencari ilmu kepada Habib Habsyi. Beliau terkenal sekali akan keilmuannya memang. Tapi sang pemuda ini pemalas. Ayah dari pemuda ini sangat-sangat mengharapkan sekali anaknya bisa menjadi orang yang berilmu, orang yang pandai, orang yang cerdas, agar ketika pulang nanti mampu mengangkat derajat masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena anaknya merantau jauh, orang tuanya ini berinisiatif untuk memberikan harta agar anaknya di sana tidak kepikiran tentang biaya ataupun lainnya. Memberikan harta yang banyak, kiriman terus. Tapi sayangnya, anaknya ini hanya menggunakan uang tersebut untuk makan dan minum saja. Padahal ayahnya ini mengira anaknya ini belajar dengan bersungguh-sungguh, mempelajari kitab Kawakib, Qatrun Nada, sampai belajar kitab Alfiyah. Dikira sang ayah, anak tersebut belajar kitab-kitab tersebut dan kitab lainnya lah, karena sudah jauh-jauh belajar ke sana gitu kan. Kemudian setelah lewat 5 tahun atau mungkin lebih ya, anak tersebut pulang ke daerah. Pemuda tersebut pulang ke daerahnya, dan sang ayah itu menyiapkan sambutan untuk menyambut kedatangan anak tersebut, karena bapaknya ini sangat-sangat bahagia akan kepulangan anaknya gitu kan. Kemudian beliau itu mengundang masyarakat untuk ikut menyambut kedatangan anaknya. Nah, saat menyambut kedatangan anaknya itu, masyarakat itu meminta kepada anak tersebut untuk ceramah. Tapi karena pemuda ini ketika belajar di Yaman itu pemalas, dia nggak bisa bicara, nggak bisa ceramah. Kemudian masyarakat juga ada yang mengajukan pertanyaan, menanyakan persoalan agama. Tapi pemuda tersebut juga nggak bisa menjawabnya. Kemudian saat itu juga masyarakat akhirnya tahu kalau anak ini itu tidak pandai. Saat itu juga ayahnya jadi malu karena sudah mengundang masyarakat untuk ikut menyambut. Ternyata anaknya ini tidak sesuai dengan harapan sang orang tua. Meskipun sudah dikirimin banyak harta agar anaknya tidak memikirkan biaya, tapi ternyata harta tersebut hanya digunakan untuk makan dan minum, bukan untuk kepentingan pembelajaran. Sudah malu, sedih juga bapaknya ini. Ya Allah, ternyata anakku ini tidak sesuai dengan harapanku. Kemudian beliau karena perasaan malu tersebut dan juga perasaan sedih tersebut, akhirnya beliau sakit. Ya, kemudian meninggal. Karena beliau meninggal dalam keadaan sedih dan juga malu. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya kalau kita berada di posisi muda ini, tentunya kita akan sangat menyesali ketika sudah pulang. Kenapa aku dulu belajarnya nggak serius? Kenapa aku dulu belajarnya nggak sungguh-sungguh? Kenapa aku hanya makan dan minum saja? Kenapa yang ada dalam pikiranku adalah melanggar peraturan saja, tidak mengikuti aturan-aturan? Dan aku tidak bersungguh-sungguh, itu kenapa? Kemudian orang tuanya meninggal dalam keadaan sedih dan juga malu. Itu pasti perasaan penyesalannya itu sangat dalam gitu kan. Pasti sangat-sangat menyesali hal itu. Jadi selagi kita masih di pesantren saat ini, mari kita bersama-sama bersungguh-sungguh. Saatnya belajar dengan bersungguh-sungguh, saatnya kerja dengan sungguh-sungguh. Sesuai gitu ya, agar nantinya tidak ada penyesalan, apalagi penyesalan yang sampai mendalam seperti ini. Kalau sudah meninggal ya bagaimana lagi nih? Tidak bisa menghidupkan kembali beliau untuk melihat
kita bersungguh-sungguh begitu. Oke, jangan sampai kita menjadi pribadi yang pemalas. Kita mulai dari sekarang untuk menjadi pribadi yang teguh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.